Pernahkah kita mendengar nasihat yang mengatakan, jangan tidur setelah asyar, karena bisa menyebabkan gila atau penyakit, sebuah kalimat yang sering membuat orang takut, namun jarang dijelaskan secara utuh. Lalu benarkah Rasulullah SAW benar-benar melarang tidur di waktu ini? Dan benarkah dampaknya sedemikian berbahaya? Ataukah ini hanya sekadar mitos yang diwariskan turun-temurun? Faktanya, tidak ada hadis sahih yang secara tegas menyebut Rasulullah SAW mengharamkan tidur setelah asyar atau mengatakan bahwa orang yang melakukannya pasti akan menjadi gila. Karena riwayat yang sering dikutip oleh masyarakat dinilai lemah oleh para ulama hadis. Namun anehnya, nasihat ini tetap hidup dan terus disampaikan dari generasi ke generasi, bukan tanpa sebab, melainkan karena ada hikmah besar yang tersembunyi di baliknya. Rasulullah adalah teladan dalam mengatur hidup. Beliau tidak menyia-nyiakan waktu sore dengan tidur panjang, karena waktu antara asyar dan maghrib adalah waktu yang sangat singkat, namun penuh keberkahan, waktu di mana cahaya mulai redup dan tubuh bersiap memasuki malam. Dan ketika waktu ini dihabiskan dengan tidur, seringkali seseorang terbangun dengan kepala berat, hati gelisah, pikiran kacau, dan malam pun berlalu tanpa istirahat yang berkualitas. Dari sinilah muncul ungkapan keras bahwa tidur setelah asyar bisa merusak akal, bukan karena satu kali tidur lalu seseorang menjadi gila, tetapi karena kebiasaan ini perlahan menghancurkan pola hidup, membuat seseorang begadang, kurang tidur, emosi tidak stabil, mudah marah, sulit fokus, dan pada akhirnya mengalami kelelahan mental yang berkepanjangan. Ilmu pengetahuan modern kini justru menguatkan hikmah ini. Para pakar kesehatan menjelaskan bahwa tubuh manusia memiliki jam biologis yang sangat sensitif, ritme sirkadian yang diatur oleh cahaya matahari, dan ketika sore hari menjelang malam tubuh mulai mempersiapkan hormon melatonin untuk tidur. Namun tidur panjang di waktu asyhar dapat mengacaukan sistem ini, membuat malam terasa gelisah, tidur tidak nyenyak, dan pagi pun datang dengan tubuh yang lelah. Berbagai media kesehatan dan ahli tidur menegaskan bahwa gangguan tidur kronis dapat berdampak serius pada kesehatan mental, mulai dari kecemasan, depresi, penurunan daya ingat, hingga gangguan emosi. Dan inilah yang oleh orang-orang terdahulu disebut sebagai penyakit atau bahkan kegilaan. Sebuah istilah keras untuk menggambarkan rusaknya keseimbangan akal dan jiwa. Lebih dari sekadar fisik, dampak tidur setelah asyar juga menyentuh sisi spiritual. Karena orang yang terbiasa tidur sore seringkali melewatkan waktu maghrib dengan lalai, sulit bangun subuh, malas beribadah, dan perlahan kehilangan kedekatan dengan Allah. Sehingga penyakit yang dimaksud bukan hanya penyakit badan, tetapi juga penyakit hati. Namun Islam tidak datang untuk menyulitkan, Rasulullah tidak mengharamkan tidur setelah asyar, dan bagi orang yang sakit, kelelahan, atau benar-benar membutuhkan istirahat, maka tidur di waktu ini tidak berdosa sama sekali. Akan tetapi menjadikannya kebiasaan tanpa kebutuhan adalah sesuatu yang patut diwaspadai. Karena Islam mengajarkan keseimbangan, disiplin, dan penjagaan terhadap amanah tubuh dan akal. Maka nasihat untuk tidak tidur setelah asyar sejatinya bukan ancaman, melainkan peringatan penuh kasih agar manusia tidak merusak dirinya sendiri. Agar hidup tetap teratur, akal tetap jernih, ibadah tetap terjaga, dan malam pun dilalui dengan tenang sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Jika video ini membuka wawasan dan memberi manfaat, jangan lupa klik like agar pesan kebaikan ini semakin luas, bagikan ke keluarga dan sahabat supaya kita saling mengingatkan dalam kebaikan, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten Islami penuh hikmah lainnya. Semoga setiap like, share, dan subscribe menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin.